ingin melanjutkan, siapa saja sih yang melakukan konservasi satwa liar di Indonesia? Banyak sekali agen-agen yang melakukan konservasi satwa liar. Saya akan sedikit memberi contoh beberapa agen utama. Pertama, pemerintah Indonesia ini dengan Departemen Kehutanan. Di bawahnya ada yang namanya eh, Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Sumber Daya Konservasi Alam dan Sumber Daya Hutan. B, maaf, tolong tadi dikat. Di Departemen Kehutanan memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang di dalamnya juga melindungi satwa liar maupun melakukan usaha-usaha konservasi satwa liar. Kemudian ada juga agen-agen internasional seperti Flora Fauna Internasional. Ada juga lembaga-lembaga lokal, LSM lokal seperti Kutilang Indonesia yang melakukan konservasi terhadap uh, burung-burung yang terancam punah. Begitu juga beberapa lembaga internasional seperti Conservation International ataupun di sini adalah Borneo Orangutan Society adalah sekelompok orang atau yang bekerja untuk melakukan penyelamatan orangutan di Kalimantan. Atau mungkin yang sangat terkenal adalah WWF yang aktif berperan juga di Indonesia. Dan apa saja yang dilakukan dalam konservasi satwa liar? Saya akan mencoba menjelaskan, namun tidak semua aktivitas konservasi akan saya jelaskan, hanya beberapa contoh. Yang tak kalah penting pertama adalah menetapkan status konservasi satwa liar. Dengan ditetapkannya satwa itu mempunyai status terancam punah, misalnya seperti harimau Sumatera, maka ini akan memberi dampak pada pemerintah ataupun penegakan hukum agar melakukan pengawasan terhadap perburuan satwa liar. Ini sebagai contohnya. Juga melakukan penelitian-penelitian itu adalah juga bagian dari usaha konservasi satwa liar karena banyak sekali satwa liar yang hingga saat ini belum diketahui misalnya kondisi biologisnya ataupun mungkin bagaimana ekologi eh, sebuah satwa dalam hutan tropis itu masih banyak sekali satwa-satwa yang belum diketahuinya. Sebagai contoh ini juga di satwa komodo di Taman Nasional Komodo ini telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun eh, dunia internasional sehingga kita tidak boleh melakukan pemanfaatan secara sembarangan. Jadi harus misalnya hanya digunakan untuk dikirim ke kebun binatang ataupun mungkin bagian-bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan untuk untuk museum. Ini juga burung gelatik Jawa ini juga jumlahnya sangat terbatas dan dilindungi di Indonesia sehingga perdagangan burung ini sangat dibatasi dan apabila kita memiliki burung geladik Jawa yang langka ini maka kita harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Atau mungkin juga harimau Sumatera ini dengan ditetapkan harimau Sumatera sebagai satwa langka dan dilindungi ini membawa dampak yang sangat penting bagi upaya penyelamatannya. Akan kita lihat selanjutnya. Ini seringkali kalau kita melihat selebaran-selebaran mengenai selamatkan orangutan, selamatkan harimau Sumatera, selamatkan komodo ataupun selamatkan uh, burung-burung migran. Ini adalah salah satu contoh upaya kampanye penyadaran masyarakat atas konservasi satwa liar. Yang tak kalah penting adalah juga membentuk kawasan konservasi seperti taman nasional, hutan lindung, taman marga satwa, dan sebagainya. Kemudian yang saya sampaikan tadi untuk pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar dan juga yang lain-lain. Ini sebagai contoh untuk pembentukan taman nasional. Saat ini kita memiliki kawasan taman nasional yang namanya
Taman Nasional Komodo yang ada di kawasan ini, ada di pulau-pulau utamanya ini. Atau mungkin Anda juga tertarik melihat berita bahwa saat ini BKSDA ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah biasanya ini melakukan penyelidikan terhadap perdagangan organ harimau. Nah, ini kalau harimau ini sebelumnya tidak diberi status dilindungi dan terancam punah, maka BKSDA juga mengalami kesulitan untuk melakukan upaya penyelidikan maupun penangkapan apabila seseorang membawa organ harimau Sumatera atau membawa harimau Sumatera itu sendiri. Kemudian ini juga contoh terakhir tentang peringkusan orang yang membawa dan menyimpan kulit harimau. Ini contohnya, contoh kasus ini tidak murni harus harimaunya sendiri atau mungkin satwa itu sendiri, tapi juga bisa bagian-bagian tubuh dari satwa. Nah, kita sudah sampai ke akhir presentasi saya. Saya akan sedikit memberi rangkuman bahwa satwa liar memberi manfaat positif dan negatif bagi manusia. Dan yang kedua, manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan melindunginya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki kekayaan satwa liar yang sangat tinggi dan perlu dijaga kelestariannya. Yang keempat adalah konservasi satwa liar perlu dilakukan untuk menjamin kelestarian manfaat bagi manusia dan mengurangi dampak negatifnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saat ini saya sedang berdiri di depan gedung perpustakaan TU Dresden yang di dalamnya perpustakaan ini memberikan pelayanan yang sangat hebat yang saya rasakan sampai hingga saat ini. Perpustakaan ini buka dari pukul 8 hingga pukul 12 malam. Jadi bagi Anda yang suka belajar, perpustakaan ini adalah surga tempatnya belajar. Samping itu, satu hal yang menarik bagi saya adalah perpustakaan ini dibangun dengan model adanya bunker-bunker. Jadi tempat membaca bagi para mahasiswa ada di bawah tanah. Ada di sebelah kiri saya ini. Di bawah tanah ini terdapat sebuah ruangan seluas kurang lebih ukuran setengah lapangan bola yang dikhususkan untuk membaca. Di belakang saya ini adalah bunker tempat ruang membaca bagi para mahasiswa. Dan bisa Anda lihat di bawah ini terdapat kaca-kaca yang dipergunakan untuk memberikan cahaya bagi para pembaca yang ada di bawah. Saya adalah salah seorang yang semasa kecil saya tidak pernah memimpikan saya pernah pergi ke luar negeri. Tapi pada kenyataannya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan hidup di luar negeri dan belajar di luar negeri. Salah satu motivasi yang membuat saya bisa sampai ke sini adalah saya mempunyai tekad yang besar dan mempunyai usaha yang keras, usaha terus menerus. Walaupun semasa saya mencari beasiswa dulu, saya sering mengalami kegagalan yang berkali-kali. Saya pernah gagal hampir 15 kali dalam aplikasi beasiswa. Dan hanya satu kali beasiswa memberi kesempatan saya yang besar untuk merasakan kehidupan di luar negeri. Dan itu akan memberi warna hidup yang lebih bagi masa depan saya. Saya juga berharap kepada adik-adik apabila ada yang mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk merasakan kehidupan maupun belajar di luar negeri, jangan berhenti untuk mengejarnya.